Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Rosalina Dewi dari kelas 11 Teknik Elektronik Kedisi 2. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. Pengertian hukum menurut Van Alpendon yaitu sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Unsur hukum mempunyai 4, yaitu pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan ini bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Karakteristik hukum ada 2, yaitu pertama perintah dan kedua larangan. Sifat hukum ada 2, yaitu memaksa dan mengatur. Tugas hukum pertama, menjalani kepastian hukum bagi setiap orang yang di dalam masyarakat. Kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum atau klasifikasi hukum. A. Berdasarkan sumbernya. Pertama, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Pertama, hukum nasional. Kedua, hukum internasional. Ketiga, hukum asing. Dan keempat, hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. Pertama, hukum tertulis, dan kedua, hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Pertama, ius constitutum atau hukum positif. Kedua, ius constituendum atau hukum negatif. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. Pertama, hukum material. Kedua, hukum formal. F. Berdasarkan sifatnya. Pertama, hukum yang memaksa, dan kedua, hukum yang mengatur. G. Berdasarkan wujudnya. Pertama, hukum objektif, dan kedua, hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya. Pertama, hukum politik, dan kedua, hukum private. Tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep peradilan ada 2, yaitu peradilan. Pertama, peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Kedua, pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses pengadilan guna menegakkan hukum. Klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pertama, peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Kedua, peradilan agama yang terdiri atas. Pertama, pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Kedua, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Ketiga, peradilan militer terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Keempat, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas. Pertama, pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memutus pembubaran partai politik. Ketiga, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Perangkat lembaga peradilan. A. Pengadilan negeri mencakup 5, yaitu pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. B. Pengadilan tinggi mencakup 4, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. C. Mahkamah Agung mencakup 4, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, seorang sekretaris.
Pengadilan agama mencakup 5, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pengadilan tinggi agama mencakup 4, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Peradilan militer, auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas: pertama, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, auditorat militer pertempuran. Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup 5, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. B. Lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan militer. Pertama, anggota TNI. Kedua, seorang yang menurut undang-undang dapat dipertemukan dengan anggota TNI. Ketiga, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipertemukan dengan TNI. D. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. E. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sikap yang sesuai dengan hukum. Pertama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Kedua, sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Ketiga, untuk menuju hal tersebut diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Kepatuhan hukum yang mengandung arti bahwa seorang memiliki kesadaran, pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Keempat, menciptakan keselarasan. Kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan dua hal, yaitu pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dianggarnya. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat.
Sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup A. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup, dan hukuman sementara waktu atau setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. B. Hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.